Pemirsa, kita akan memasuki kabar nang Panambayan. Keberadaan pasar tradisional di Banjarmasin menjadi perhatian DPRD Kabupaten Semarang untuk berkunjung ke kota Seribu Sungai untuk menambah referensi wan melengkapi informasi dalam bidang perekonomian wan keuangan. Rombongan nang ini diterima di ruang mini DPRD Banjarmasin. Kota Banjarmasin. Kemudian program susur sungai. Keberadaan pasar tradisional di Banjarmasin menjadi perhatian DPRD Kabupaten Semarang untuk berkunjung ke kota Seribu Sungai ini. Rombongan yang terdiri dari anggota Komisi B Wan Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang yang bertujuan untuk menambah referensi wan melengkapi informasi dalam bidang perekonomian wan keuangan ini diterima di ruang mini DPRD Banjarmasin jelang tengah hari Selasa 19 Februari 2019. Jadi industri andalan orang Indonesia kayak di Jakarta itu tentang batu bara. Apakah juga ada bisa dideteksi untuk masuk PAD gitu, kira-kira sektor PAD yang paling gede. Kalau kami di Semarang itu paling yang gede itu ya di pajak hotel, makan, kemudian kemudian gigi, kayak begitulah. Nah di sini kira-kira bagaimana bandingkan tentang batu bara. Ibu juga matur bahwa ada sedikit sistem yang baru sehingga pendapatan pajak dari hotel dan restoran itu di masing-masing gitu ya Bu ya. Nah, sistemnya kayak apa sehingga kita keluarkan untuk di wilayah kita. Kita aja Bu, terima kasih. Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Semarang, Basari Wetakoni Prima TV memedahkan, pasar tradisional di Banjarmasin sangat terawat dengan baik, sehingga membuat pihaknya tertarik untuk berkunjung ke Banjarmasin. Ingin mengetahui kiat apa yang digunakan, hingga pasar tradisional ini masih lestari, terutama pasar terapung. Berbeda dengan di Kabupaten Semarang menurut Basari, pasar tradisionalnya Waihini hampir punah, lantaran banyaknya toko retail modern atau online yang mulai berdiri. Selain lebih rapi wan bersih, stok ketersediaan barangnya pun sangat lengkap. Basari pun menyayangkan pasar tradisional nang menjadi salah satu sektor penggerak roda perekonomian lambat laun mulai tersisi dengan majunya pembangunan wan semakin canggihnya teknologi. Daerah kami untuk pasar tradisional sudah hampir punah dengan adanya toko-toko modern, dengan adanya toko-toko online itu kan hampir punah. Nah sementara kalau kita melihat di sini kan masih menjadi ikon untuk pasar tradisionalnya, terutama yang pasar apung. Kalau mestinya itu kan sudah sekarang zaman milenial itu sudah tidak lagi, terutama di generasinya itu sudah meninggalkan mereka, tapi masih eksis. Untuk itu kami ingin melihat kiat-kiat pemerintah daerah dalam rangka untuk merawat tradisi itu. Pak, apa yang didapat Pak ketika dapat penjelasan sana tadi Pak? Itu tadi ternyata intervensi pemerintah kan juga cukup bagus. Mereka melakukan pembinaan terhadap mereka, jadi generasinya itu masih dijaga. Menyinggung masalah keuangan juga Pak, kenapa Pak keuangan? Ya, kaitan dengan pendapatan terutama di sektor pasarnya. Jadi kalau di sini dalam rangka merawat tradisi pasar tradisional itu kan tidak dipungut distribusi. Salah satu bagian untuk melestarikan strateginya seperti itu. Sementara itu, Kabag Keuangan DPRD Banjarmasin Nur Hidayah mengakui bila pasar tradisional di Banjarmasin Waihini masih terjaga dengan baik. Pemerintah Kota Banjarmasin telah melakukan pelestarian dengan berbagai cara untuk menghidupkan roda perekonomian pasar tradisional agar menambahkan daya tarik pengunjung, yaitu melalui wisata susur sungai. Kaitan dengan pasar terapung, bagaimana cara melestarikan daripada tradisional itu tadi terhadap personal yang pendayungnya itu kan sudah rata-rata usia setengah baya lah. Itu tetap harus dibina oleh, dalam hal ini adalah pariwisata ya, harus membina orang-orang tersebut. Kemudian pembinaan daripada tradisi yang harus dilestarikan tetap terus dilestarikan. Nah, upayanya adalah bagaimana melestarikan itu tadi adalah kita setting oleh pemerintah daerah di Muka Siring pada hari Sabtu Minggu. Tanpa adanya retribusi pula? Tanpa adanya, tidak ada retribusi kan? Tidak. Nah itu kan tumbuh kembangnya tradisional itu yang terretribusi itu kan yang lainnya yang dikenakan, misalnya para klotok yang digunakan. Nah itu kan cuma sedikit lah yang dapat diterima oleh para wisata. Lainnya itu pajak hiburan yang banyak di kita itu hotel, restoran, hiburan, parkir.